Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua pada sore hari ini, yaitu pada hari ke-27 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah kepada kita semua di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hikmah, dan semoga pahala ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain kita tahun ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa menghargai bulan ini, yang karena beliaulah kita bisa memahami makna puasa, makna zakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita berjumpa di masjid ini di hari pertama, hari ke-7, hari ke-14 Ramadan, setiap tahunnya berjalan sangat cepat ya. Baru saja masuk tanggal 1 Ramadan, 10 Ramadan, 15 Ramadan, tiba-tiba Ramadan mau pamitan ya. Jadi bulan Ramadan setiap tahunnya pasti datang, tapi kita sebagai hamba Allah belum tentu bisa mendapati bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita, dan apabila tahun depan Allah takdirkan kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya juga dan lebih baik daripada tahun ini. Dan apabila tahun depan kita belum ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, maka semoga Allah menjabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada perjumpaan kita sore hari ini, taklim kita ialah pembahasan tentang zakat ya. Wabil khusus tema pada sore hari ini perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi perlu diketahui bahwasannya kita sebagai umat Islam, selain kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ingat, digaris bawahi, mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat ya. Perlu digaris bawahi terlebih dahulu, kita ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa arti zakat ya. Para ulama menyebutkan arti dari zakat secara bahasa artinya at-tathhir, an-nama ya. Arti dari zakat adalah membersihkan sesuatu atau membersihkan harta kita atau menumbuhkan harta kita. Atau disebutkan para ulama arti dari zakat az-ziyadatu wal khairu wal barakah. Tambahan harta, barokahnya harta. Jadi apa artinya? Harta apabila dikeluarkan ya di jalan yang benar, wabil khusus dizakatkan. Ingat, nanti ada perbedaan antara zakat dengan sodakoh. Zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sodakoh hukumnya tatawwu, sunnah. Boleh dikeluarkan, boleh juga tidak dikeluarkan. Itu kalau sedekah. Nah, apabila zakat hukumnya wajib ya. Kemudian menurut syariat, zakat artinya ikhraju malin makhsusin ala wajhi makhsusin biniyatin makhsusah. Arti zakat adalah mengeluarkan harta dengan bentuk sesuatu yang khusus dan juga dengan niat yang khusus.
Dalilnya apa? Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iqamus shalah wa itauz zakah, dan dirikanlah salat kemudian tunaikanlah zakat. Lalu kemudian banyak hadis dan banyak ayat yang menyebutkan tentang kewajiban zakat ini. Dalil ayat Al-Quran lagi surat Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'attubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu tanda keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira orang mengeluarkan zakat hartanya semakin berkurang, hartanya semakin menipis. Tidak. Bahkan orang yang selalu mengeluarkan zakat, ya. Kenapa kok identik dengan bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan bulan yang pahalanya diganjar beribu-ribu kali lipat, ya. Meskipun tidak di bulan Ramadan, tapi zakat apabila dikeluarkan sesuai dengan anjurannya, maka pahalanya juga besar. Apalagi dikeluarkannya bulan Ramadan, lebih besar lagi. Maka dari itu, zakat hukumnya wajib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ini insya Allah anak-anak kita semua di TPA, TPQ-nya sudah diajarkan. Di hadis ini, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis ini termasuk rukun Islam, ya. Rukun Islam ada 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian apa? Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Insyaallah anak-anak kita semua sudah hafal. Kemudian hadirin wal mustami'in, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kapan disyariatkannya zakat? Ya, insya Allah pembahasan zakat ini sudah dari hari Ahad, ya, dari Ustadz Soleh itu pembahasannya zakat. Iya, benar ya, sudah zakat ya. Tapi hari ini temanya perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, ya. Kemudian kapan disyariatkannya zakat? Zakat itu dimulai disyariatkannya itu tahun kedua Hijriyah, ya. Disyariatkannya kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah, tapi mulai diterapkannya ketika beliau telah hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah, kaum muslimin pada saat itu masih dalam ekonominya rendah, di bawah standar, kecuali satu sahabat Nabi yang ekonominya masih bagus. Siapa dia? Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Kenapa kok sahabat-sahabat itu yang ketika kaum muhajirin ketika berada di Madinah hartanya tidak bergelimangan seperti mereka ada di Mekah, padahal mereka para sahabat itu kaya-kaya semua, karena ketika hijrah mereka para sahabat meninggalkan seluruh harta bendanya. Lihat kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin berhijrah bersama Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah? Seluruh hartaku 100% aku berikan ke Allah dan kepadamu, ya Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berapa miliar kalau disetarakan pada zaman ini, ya, dijadikan fisabilillah, untuk jalan Allah, nggak mengambil sedikit pun. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau termasuk khulafa Rasyidin, yang termasuk salah seorang sahabat yang ditunjuk, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, ya. Ada 10 sahabat yang pasti masuk surga. Yang pertama ialah Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau luar biasa cintanya sama Rasulullah. Hartanya ketika hijrah kota Mekah ke Madinah ditinggal semuanya untuk jalannya Allah, untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang hanya dibawa sampai dikatakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu ya Abu Bakar? Yang aku tinggalkan hanyalah Allah dan Rasulnya.
ya. Itu levelnya sudah nggak ada yang bisa menyamai levelnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan hartanya 50% di kota Mekah, 50%-nya dibawa ke Madinah, ya. Sayyidina Utsman bin Affan seperempat hartanya dikeluarkan. Jadi misalnya, ya, Sayyidina Abu Bakar punya harta 1 miliar, yang diberikan kepada agama Islam semua 1 miliar tanpa beliau ngambil, ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengambil 50% untuk agama, 50% untuk dirinya. Seandainya beliau punya 1 miliar, 500 jutanya untuk agama Islam, 500 jutanya untuk beliau dagang. Itu Sayyidina Umar. Itu sudah level luar biasa, sedekah separuh harta itu sudah top markotop, ya. Apalagi Sayyidina Utsman bin Affan seperempat hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Berarti berapa? Kalau misal harta Sayyidina Utsman bin Affan itu hartanya 1 miliar, berarti yang disedekahkannya berapa? 250 juta. Yang 750 untuk beliau dagang, untuk agama, untuk modal lagi di kota Madinah. Makanya setelah berjalannya beliau di kota Madinah, Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat paling memiliki harta yang lebih di antara sahabat yang lain. Akhirnya untuk membantu sahabat Nabi yang lain, kaum Ansor, kaum Muhajirin, jadilah Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan zakatnya. Nah, dari situ sistem zakat berjalan hingga hari ini diterapkan. Jadi zakat, fase pertama zakat itu tidak ada batasan yang diatur oleh agama Islam, ya. Kemudian fase kedua setelah diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih konkretnya, nanti ada namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal, zakat harta dan zakat badan, ya. Lalu kemudian fase selanjutnya, fase ketiga, diterapkannya peraturan-peraturan yang mana apabila seseorang memiliki harta lebih dari 85 gram emas, anggaplah 1 gram emas hari ini berapa? 1 juta lah, anggaplah 1 juta, naik turun lah, anggaplah 1 juta, berarti kalau dikali 85 gram emas sama dengan 85 juta. Nah, apabila seseorang memiliki harta 85 juta itu, dan hartanya itu, ini di sini dikaji oleh para ulama, kalau hartanya itu diam, harta yang dimaksud diam di sini adalah misal orang memiliki rumah, tapi nggak disewakan, nggak dipakai apa-apa, diam sudah, meskipun harga rumahnya miliaran rupiah, tapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena diam, hartanya diam. Berbeda dengan orang yang memiliki harta tersebut di rumahnya, di lemarinya, atau di bank, ya, memiliki harta lebih dari 85 juta, maka meskipun tidak bergerak, tidak dibuat jualan, buat nabung, tapi hartanya itu setara dengan 85 gram emas, ya, maka diwajibkan zakat 2,5%. Ya, baik. Sesaat lagi kita akan bahas jenis zakatnya, itu hanya bayangan pertama, ya. Makanya ma'asyarul hadirin, di surat Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka pasti aku akan tambahi nikmatku kepadamu lagi, dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada orang lain, maka dia sama dengan tidak terima kasih kepada Allah, ya. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia sama dengan tidak terima kasih kepada Allah. Makanya kita ngomong terima kasih ini anjuran dari Rasulullah SAW. Meskipun anak kecil yang ngasih kepada kita, kita sunnah mengucapkan terima kasih. Meskipun harta yang diberikan bukan harta dia, tapi kita dikasih sama dia kepada kita, kita wajib terima kasih. Tanda kita ngomong terima kasih kepada anak kecil atau kepada orang lain meskipun bukan hartanya, maka ini tanda syukur kita kepada Allah.
Ya, jadi apabila kita tidak berterima kasih kepada orang, maka sama dengan kita tidak terima kasih kepada Allah. Maka biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama kita, sesama manusia, maka itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakatu malin, ya, zakat harta. Wathani zakatul badan. Yang kedua adalah zakat badan atau disebut shadaqatil badan, ya. Yang mana zakatul badan ini hukumnya wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang memang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, atau disebut dengan zakatul fitr, ya, fitri sebenarnya, tapi karena sudah menjadi bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia, maka biasanya kita dengar dengan zakat fitrah, ya kan, zakat fitrah. Tapi asalnya bukan zakatul fitrah, bukan zakatul fitr, ya, atau shadaqatul badan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, zakatul fitr tuhratul lis-shaim minar rafath wa tu'matul lil fuqara wal masakin. Zakatul fitri ini membersihkan dari badan orang-orang yang berpuasa itu keburukan-keburukannya, dan memberikan makan orang miskin. Jadi hukum seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah ini wajib, ya, hukumnya wajib bagi yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kapan diwajibkannya? Waktu kapan saja yang diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah ini atau zakatul fitr ini? Waktu wajibnya ialah apabila manusia tersebut berjumpa bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal bi an yakuna asy-syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub 'inda ghurubi syamsi wa lailatul 'id, ya. Syarat wajib zakat fitrah ialah apabila dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia berjumpa sebagian dengan bulan Ramadan dan juga berjumpa dengan sebagian bulan Syawal. Seandainya nanti malam, misal nanti malam, sekarang kan masih tanggal 27, tapi misal nanti malam Idul Fitri, ya, malam Id, ya. Nah, apabila ada seseorang yang meninggal di sore hari jam segini sebelum adzan maghrib, dia tidak berjumpa dengan malam hari raya, maka dia tidak diwajibkan keluar zakat fitrah, ya. Kenapa? Karena syaratnya dia mengeluarkan zakat fitrah apabila dia berjumpa dengan sebagian bulan Ramadan, sebagian waktu bulan Ramadan, dan sebagian lagi bulan Syawal, ya. Sebagaimana ada seorang anak yang lahir di sore hari, misalnya habis asar tadi jam 3, ada yang lahiran di rumah sakit, otomatis berarti apa? Anak itu, bayi itu berjumpa dengan bulan Ramadan dan pastinya berjumpa dengan bulan Syawal, ya, berjumpa dengan bulan Syawal. Kalau lahirnya bayi itu, anak bayi itu lahirnya habis maghrib, apakah wajib mengeluarkan zakat? Tidak wajib, kalau menurut pendapat para ulama yang berjumpa dengan sebagian waktu Ramadan, berjumpa sebagian waktu Id. Jadi kalau lahirnya habis Isya malam hari raya, anak itu sebenarnya tidak wajib, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan tetap wajib, ya. Jadi kita tergantung kita memilih yang mana. Lalu kemudian apabila seseorang sudah mengeluarkan zakat fitrahnya dari tanggal 1 Ramadan, kemudian dia meninggal dunia, belum sampai ketemu Idul Fitri meninggal, apakah sah zakat fitrahnya? Sah. Hukumnya tetap sah, ya. Maka jadi waktu wujub, ya, waktu wujub itu yaitu ibi idroki juz'in min Ramadan, apabila berjumpa dengan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, ya. Lalu kemudian ada waktu yang fadilah. Waktu fadilah seseorang mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika habis maghrib malam hari raya, berarti sebelum, jadi habis maghrib malam hari raya sampai sebelum sholat Idul
Fitri. Itu waktu yang paling fadilah, paling bagus. Tapi apabila kita mengeluarkan kayak anak-anak di sekolah sudah dimintai uang zakat fitrah, kemudian dibelikan beras oleh pihak sekolahnya, kemudian disuruh membaca doa untuk membaca niat untuk zakat fitrahnya, bagaimana hukumnya? Boleh, ya, kalau sudah dilakukan meskipun tidak berjumpa sampai malam hari raya Idul Fitri, dia sudah mengeluarkannya di bulan Ramadan, di awal Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan, tetap zakat fitrahnya itu sah. Berapa jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang seorang muslim ketika dia ingin mengeluarkan zakat fitrahnya itu? Mengeluarkan zakat fitrah ialah dengan takaran 2 kilo 2,75 kilogram atau 3,5 liter, ya. Atau kalau dengan ukuran takaran Nabi Muhammad ialah dengan ukuran sok. Sok adalah dengan arba amdad, 4 mud. Jadi 4 takaran telapak tangan orang dewasa. Itu kalau ditakarkan sama dengan 2,75 kilogram beras. Loh, apakah beras saja Ustadz? Apakah tidak boleh selain beras? Oh, boleh, tergantung dari tempat yang kita tinggali. Makanan pokok yang kita tinggali di Indonesia adalah nasi, ya. Berarti yang dikeluarkan adalah beras. Ada tempat atau negara-negara yang makanan pokoknya itu roti, berarti yang dikeluarkan adalah gandum, ya. Atau yang makanan pokoknya zaman Nabi, ya, itu kurma, ya. Apabila kurma, ya berarti yang dikeluarkan kurma, tergantung dari makanan pokok di suatu negara tersebut. Bagaimana hukumnya apabila yang dikeluarkan itu kurang dari 2,75 kilogram, hukum zakat fitrahnya tidak sah. Maka dari itu lebih sistemnya atau takarannya itu lebih baik lebih daripada kurang, ya. Begitu juga dengan petugas zakat, bukan amil zakat, ya. Petugas amil zakat itu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Tapi kayak yang di masjid-masjid di kampung-kampung seperti di masjid kita ini, itu petugas sebenarnya. Bahasanya bukan amil, ya. Karena apa? Kecuali kalau memang dari pemerintahan menunjuk fulan bin fulan untuk di masjid ini, fulan bin fulan untuk di masjid itu, maka dia disebut amil zakat, ya. Bagaimana hukumnya apabila mengeluarkan zakat 5 kilo? Sekarang ada saksaan 3 kilo, ada saksaan beras 5 kilo. Bagaimana hukumnya? Ada yang bisa menjawab? Boleh atau tidak? Yang barusan di belakang. Boleh atau tidak mengeluarkan zakat 5 kilo? Saksaan. Hukumnya boleh. Bagaimana tidak? Wong tadi sudah disebutkan lebih itu lebih baik daripada kurang, ya. Jadi, dan kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apakah niat zakat fitrah itu harus digosok-gosok berasnya? Terus ditiup sebul biar keluar dolarnya? Hah? Wajib digosok berasnya? Tidak wajib, ya. Yang wajib itu niatnya, doanya. Ketika menyerahkan kepada petugas yang di masjid, kepada yang anggota masjid yang bertugas untuk melayani zakat fitrah, mengucapkan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika ngasih beras bukan, Ustaz, iki beras ke zakat, bukan. Ada adabnya, ada aturannya. Ketika memberi, ngomong, baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nanti petugas yang menerima zakat juga akan memberikan doa menerima zakat. Lalu kemudian masyaallah hadirin, sekilas itu adalah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, setiap umat Islam, ya, yang dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Kemudian sekarang kita akan bahas zakatul mal atau zakat harta. Zakat harta itu menurut para ulama ada 6. Di antaranya apabila seseorang itu memiliki binatang ternak, ya, kemudian memiliki emas nakdan, ya,
An-na'am nakdan urudut tijarah, ya, memiliki perdagangan, wal muasyirat buah-buahan, pertanian, rikaz, ya, rikaz itu artinya harta karun. Barangkali yang dapat harta karun jangan diem-diem saja, ada zakatnya harta karun itu, ya. Harta karun yang dimaksud itu Anda buka rumah dapat emasnya lebih dari 85 gram, maka wajib dizakati. Lalu yang terakhir, yang keenam, ma'dan, ya. Ma'dan adalah harta barang tambang. Dari semua zakat yang disebutkan tadi, jenis atau macam zakat yang disebutkan tadi, maka apabila seseorang memiliki modal untuk dagang atau seseorang punya sawah dan harta itu berjalan, bergerak, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Sekarang pertanyaan yang singkat untuk penutupan di pengajian kita sore ini, bagaimana hukumnya apabila seseorang dapat gaji, dapat sebagai pegawai bulanan, dapat bayaran, apakah wajib mengeluarkan zakat? Apakah wajib? Hukumnya wajib apabila mencapai nisab dan juga mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Anggapannya sekarang seperti ini, kalau ada orang pun digaji di kantornya lebih dari 7 juta rupiah, 7 juta, ya, sebulan dia di kantor diberikan lebih dari 7 juta, otomatis kalau dikalikan 12 bulan, lebih nggak dari 85 juta? Lebih, ya kan? Lebih kan? Maka dia diwajibkan zakat. Dihitung zakatnya dari harta bersih atau harta kotor? Dihitung dari harta kotornya itu. Kalau dapat gajiannya 7 juta, berarti dikeluarkan 2,5%-nya. Apakah boleh dikeluarkan setiap bulan? Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Biar tidak berat kalau nunggu 1 tahun, ya. Jadi kalau pokoknya batasannya nisabnya ialah 85 gram emas. Ada yang mengatakan ulama akhir-akhir ini 89, ada yang mengatakan lagi 92. Nah itu. Tapi jadikan patokan yang ulama yang dulu bisa jadi 85 gram emas. Ya, kalau misalnya orang gajiannya 7 juta setiap bulan, berarti dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti berapa? Kalau 7 juta dikurangi 2,5%. Berapa? Kalau orang punya harta 1 juta, 2,5%-nya 1 juta itu berapa? 25.000 apa 2.500? 25.000 kan? Kalau 1 jutanya 25.000, berarti kalikan 7. 25 kali 7? 25 kali 7? 175. Jadi yang punya gaji 7 juta setiap bulan, dia keluarkan hartanya, niatkan zakat minimal 175.000 rupiah per bulan. Ya, per bulan. Kalau memang mau mengeluarkannya bulanan boleh. Kalau mau mengeluarkannya bulan Ramadan juga diperbolehkan kalau tidak berat. Jadi disisihkan terus baru dikeluarkannya bulan Ramadan. Betul. 175 dikalikan 12 sama dengan 2.100.000 dari berapa coba? Dari 7 juta kali 12 berapa? 7 juta kali 12 kali 12. Nah, 84 juta. Berarti belum sampai nisab. Kalau kurang 100.000, ya. Jadi kalau orang yang gajinya 7, itu tadi saya sebutkan kalau gajinya 7 juta atau lebih. Berarti kalau gajinya 7 juta pas, masih belum sampai, ya, dikali 12 bulan uang kotor. Jadi yang dikeluarkan itu dari 7 jutanya itu. Ya, jadi dari 85 juta tadi yang dikeluarkan cuma 2 juta untuk zakat. Nah, pertanyaan dalam setahun, pertanyaannya banyak nggak yang nggak mengeluarkan zakat?
Banyak. Banyak enggak yang jengkal dengan aturan Allah ini? Banyak. Padahal harta yang dikeluarkan itu hanya 2,5% saja dari harta yang dimiliki setahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli zakat, ahli sodakoh, ahli dalam ibadah lainnya. Khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas untuk puasa Ramadan tahun ini, sehingga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah dalam keadaan sempurna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma iftah futuhal arifin wa iffaqna fid din wa yu'allimna ta'wil wa la man salafun salih wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. اليادي 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 يما العبيد